Totalnya jadi 49.800 ya Bu ya. Ini Pak uangnya. Oh iya, uangnya 50.000 jadi kembaliannya Rp200 ya Bu. Apa uang Rp200-nya mau didonasikan? Donasi pastinya jatuh. Nggak mungkin. Shalom, perkenalkan nama saya Fernando Ferry Pandika Purba, NPM saya 219510170. Saya dari kelas 4 TIC dan saya di sini mengerjakan tugas jaringan komputer di akhir semester. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan awal sampai ke akhir. Baiklah, kita akan menjelaskan bagian pertama. Di sini kita masuk materi komunikasi data. Komunikasi data atau efektivitas komunikasi data. Data communication tergantung pada 4 karakteristik dasar, yakni 1. Delivery, data yang disampaikan ke tujuan yang tepat. 2. Akurasi, sistem harus mengantarkan data secara akurat. 3. Timelines, sistem harus mengantar data sesuai waktu. Jika terlambat maka tidak berguna. Yang terakhir, jitter, mengacau pada variasi waktu kedatangan paket. Kita masuk materi selanjutnya, network model atau model jaringan. Model jaringan merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini mempunyai fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah kurva yang tidak terbatas dengan dijadikan hierarki atau berkisi. Contoh diagram network model bisa dilihat di gambar tersebut. Kita masuk lagi, lanjut. Sinyal digital. Sinyal digital adalah hasil teknologi yang bisa mengubah signal dijadikan kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Bagian informasinya pun mudah, cepat dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga diketahui dengan isyarat diskret. Sinyal yang memiliki dua kondisi ini bisa disebut dengan bit. Bit adalah istilah khas pada isyarat digital. Kita lanjut. Router. Router adalah alat yang bekerja pada physical layer, data link layer dan network layer. Sebagai physical layer, router membangkitkan kembali sinyal yang diterimanya. Sebagai data link layer, router melakukan pengecekan MAC address atau physical address atau source dan destination yang terdapat dalam paket. Sebagai network layer, router melakukan pengecekan network layer address atau IP address. Jika dibuat simulasi seperti kasus di atas pada file CPT yang baru tetapi menggunakan router, maka akan terlihat bahwa router bekerja pada 3 layer. IP address. IP address merupakan penanda dalam lapisan IP pada protokol TCP atau IP untuk mengidentifikasi koneksi setiap alat terhadap internet. IP address adalah alamat koneksi, bukan alamat mutlak host atau router. Karena jika host atau router bergerak atau pindah ke jaringan lain, alamat IP mungkin bisa berubah. Alamat IP hanya ada satu koneksi yang didefinisikan terhadap internet. IP4 merupakan alamat 32 bit, yang berarti jumlah alamat adalah 232 atau 2 × 32 sama dengan 4.564.967.296 atau 4 miliar lebih. 32 bit dipresentasikan ke dalam 4 oktet atau 4 byte, di mana ada 1 byte sama dengan 8 bit. Setiap oktet byte hanya 8 bit, maka setiap bit dalam notasi dot atau desimal adalah mulai dari 0 hingga 255. Misalnya 0000000 biner sama dengan 0 desimal. 0000001 sama dengan 1 desimal. 00000010 biner sama dengan 2 desimal. 00000011 biner sama dengan 3 desimal.
desimal. 11111111 biner sama dengan 225 desimal. Itulah dimaksud dengan IP address dan contohnya. Kita lanjut, subnetting. Konsep subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA satu program CNAP atau Cisco Networking Academy Program. Untuk menjelaskan tentang subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini juga saya tuliskan untuk rekan yang sedang belajar jaringan yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA. Kita lanjut. Routing atau perutean. Perutean atau routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internet network. Perutean juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dihantarkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat jaringan yang disebut sebagai perute. Perute tersebut akan menerima paket-paket yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan yang pertama dan akan meneruskan paket yang diterima kepada perute lainnya hingga sampai kepada tujuannya. Terdapat dua macam perutian, yaitu perutian statis atau static routing, perutian dinamis atau dynamic routing. Kita lanjut, routing information protocol. Routing information protocol atau RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan lain, local area network dan one wide area network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritme Distance Vector Routing. Standar Silent Server Protocols. Model Silent Server adalah struktur aplikasi terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antara penyedia sumber daya atau layanan yang disebut server dan peminta layanan yang disebutkan klien. Seringkali klien dan server berkomunikasi melalui jaringan komputer pada perangkat keras yang terpisah, tetapi klien dan server dapat berada dalam sistem yang sama. Sebuah host server menjalankan satu atau lebih program server yang berbagi sumber daya mereka, dan klien biasanya tidak berbagi sumber dayanya, tetapi meminta konten atau layanan dari server. Klien, oleh karena itu, memulasi sesi komunikasi dengan server yang menggunakan permintaan masuk. Contoh aplikasi komputer yang menggunakan model client server, pencetakan jaringan, dan World Wide Web. Kita masuk ke network management atau manajemen jaringan. Inilah materi kita terakhir. Manajemen jaringan adalah suatu usaha untuk melihara seluruh sumber jaringan dalam keadaan baik, karena saat ini jaringan sangat kompleks, dinamika, dan terdiri atas komponen yang dapat diandalkan. Peralatan yang baik diperlukan untuk mengelola jaringan tersebut. Demikian penjelasan saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.